sekarang kita lagi ada di Taman FEB. Kita mau mewawancarai salah satu mahasiswa FEB. Halo guys, jadi perkenalkan, nama aku Dinda Arfana Atikah dari Prodi Manajemen NK NIM 23059135. Aku Dinda Puspitarini dari Prodi Manajemen NK NIM 23059136. Kami akan mewawancarai salah satu mahasiswa baru FEB, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang. Nah, pada masa sekarang ini banyak sekali anak muda yang tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang kuliah. Nah, sekarang kita akan mewawancarai mahasiswa FEB atau Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang ini mengenai apa saja motivasinya untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang kuliah ini. Oke guys, stay tune! Nah guys, itu ada salah satu mahasiswa FEB. Mari kita tanya. Kak, permisi. Boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Sebelumnya kakak mahasiswa baru atau bukan? Mahasiswa baru kak. Oh, mahasiswa baru. Yuk kita tanyain guys. Nah, sekarang kita udah bersama mahasiswa baru FEB. Nah, sekarang kita mau tanya-tanya seputar motivasi mereka untuk melanjutkan pendidikan di jenjang kuliah ini. Nah, sebelumnya perkenalan dulu boleh Kak? Perkenalkan, nama aku Aisyah dan teman aku Saza Khairanisa. Kakak dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya? Iya kak. Kakak kan dari Prodi Manajemen MK. Kakak berasal dari mana ya? Kalau aku dari Padang. Kalau aku sendiri dari luar Padang, Payakumbuh. Apa sih motivasi kakak untuk kuliah gitu? Kan banyak nih orang-orang yang memilih untuk tidak kuliah dan langsung bekerja tuh setelah tamat. Apa motivasi kakak untuk tetap melanjutkan kuliah di pendidikan ini? Kalau saya sendiri, menurut saya kita sebagai pelajar kita harus berpikir secara lanjut apa yang akan kita lakukan ke depannya. Salah satunya menurut saya seperti kuliah ini. Kuliah ini sangat penting, apalagi zaman sekarang yang saat ini syarat untuk diterima bekerja sendiri itu sudah memiliki standar-standar tertentu, S2 misalnya, S1 ataupun S3 dan seterusnya. Itu sendiri menurut saya sih. Kalau menurut kakak sendiri gimana? Menurut aku kak, aku lebih milih kuliah kak, karena kalau di dunia pekerjaan kan lebih diutamain tuh kayak yang lulus dari sarjana. Makanya aku lebih milih kuliah kak, dan bisa menambah ilmu kita. Ya benar sekali ya, Dinda. Iya. Sebelumnya kakak gap year atau bagaimana? Kalau aku enggak kak, soalnya langsung sehabis lulus SMA aku langsung tes nih kak di universitas lain. Kalau kakak sendiri gimana? Kalau saya nggak gap sih, saya langsung daftar kuliah sih. Baik. Apa sih motivasi kakak untuk berkuliah di Universitas Negeri Padang ini? Kenapa memilih Universitas Negeri Padang sebagai tempat berkuliah? Kalau menurut saya sendiri, saya berniat awalnya emang kuliah di luar kota. Dan salah satu universitas yang saya inginkan ini di UNP ini sendiri sih. Jadi kayak saya emang udah ada kayak saya mau udah bertekad di sini kuliahnya seperti itu. Makanya saya memilih di sini. Berarti emang dari awal ya kakak Iya. pengen kuliah di sini gitu. Kalau kak sendiri gimana? Kalau aku sih sebenarnya aku pilihan pertama aku bukan di sini kak, cuman nggak lulus di univ yang aku inginkan. Terus aku nyoba di UNP, nah lulus nih kak. Alhamdulillah ya Iya. kak. Masih untung bisa kuliah gitu Iya, ya, makanya Kak. itu kak. Sebelumnya kita ketahui bahwa kakak ini adalah mahasiswa baru dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, kalian kan dari Prodi Manajemen. Apa sih latar belakang kalian memilih prodi tersebut? Kalau saya sendiri sih emang berbeda dari SMA-nya, saya berminat ke bidang yang bisnis seperti ini. Karena pas SMA itu jurusan saya kan IPS. Jadi di IPS ini kita belajar tentang akuntansi. Mulai dari situlah saya mempunyai ketertarikan untuk masuk ke dunia perkuliahan ini di bidang yang
bidang fakultas bisnis tersebut. Awalnya saya berminat di akuntansi, tetapi opsi kedua saya yaitu manajemen. Jadi mungkin keberuntungan saya lebih di manajemen, jadi saya memilih manajemen sebagai jurusan saya saat ini. Kalau kakak sendiri bagaimana? Kalau aku emang milih manajemen Kak dari awal, karena kan manajemen itu luas gitu peluang kerjanya, makanya aku pilih manajemen Kak. Memang ya Kak Dinda, Iya. kalau manajemen itu memang sangat besar peluang kerjanya dan juga banyak gitu loh. Jadi nggak heran kalau orang-orang memilih banyak ke manajemen gitu. Yang mau ke kantoran lebih milih manajemen nggak Bener. sih? Apalagi yang ke keuangan gitu Iya. kan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kakak berdua ini adalah mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Nah, kakak masuk ke fakultas ini, masuk ke universitas ini tuh jalur apa Kak? Kalau saya sendiri melalui SNBP, jadi saya sudah bertekad dari awal kalau saya harus masuk melalui undangan tersebut. Jadi nanti kalau kita masuk undangan tersebut lebih mempermudah kita untuk mendapatkan kelas tersebut. Jadi kalau SNBP langsung diterima kan. Nanti kalau UTBK kan ada ujiannya kan susah kan. Lebih enak SNBP sih. Alhamdulillahnya saya lulus di SNBP. Nah, apa sih Kak keuntungan kakak memasuki universitas ini dalam jalur SNBP? Kalau menurut saya sendiri, keuntungannya yang saya dapat dari jalur masuk SNBP ini, kita masuknya kan lewat nilai, jadi kita tidak perlu melakukan tes-tes untuk masuk ke universitas, cuman tinggal kita mendaftar ulang dan mengisi biodata dan transkrip nilai kita ke dalam aplikasinya. Itu sih. Ya benar sih. Kalau kakak masuk universitas ini dengan jalur apa? Kalau aku sendiri mandiri Kak, soalnya aku udah coba tes UTBK tapi nggak lulus Kak, makanya aku cuma mandiri. Gitu. Kan kita udah 2 bulan kurang lebih masuk kuliah ya kak. Apa aja sih tantangan yang kakak hadapi selama perkuliahan ini? Kalau aku sendiri Kak cuman lebih kayak tugasnya banyak, karena kan kalau di SMA kan nggak sebanyak itu. Terus kalau di kuliah nih kayak setiap matkul pasti ada tugas gitu. Terus deadline-nya termasuk kayak lama sih Kak, kan seminggu. Tapi kan namanya tugas nggak itu aja kita kerjakan, jadi beratnya di tugas sih Kak. Kalau kakak sendiri? Kalau saya sih yang di Oli udah 2 bulan kita kuliah kan, itu kan kayak kita masih dalam masa peralihan, jadi kita butuh kayak penyesuaian gitu. Tapi saya sendiri udah mulai bisa menyesuaikan dengan tugas yang mulai banyak, deadline atau mungkin kayak pemberian materinya yang kurang jelas dari dosennya sendiri. Kita harus bisa menyesuaikannya dengan apa yang kita lewati saat ini, karena kita sudah masanya menjadi mahasiswa dan bukan siswa lagi sih. Itu sih. Ya, yang kita dituntut untuk belajar mandiri ya Kak, untuk memahami semua materi yang diberikan dosen. Apa sih kebahagiaan yang kakak rasakan setelah dapat memasuki Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Negeri Padang ini? Kalau menurut saya sih dari segi ilmunya, kita lebih mempelajari apa yang kita pelajari lebih dari SMA, dan itu pun hal yang saya sukai. Satu laginya itu kita mungkin lebih berkembang di lingkup pertemanan atau mungkin pergaulan, itu sih menurut saya. Menurut kakak sendiri gimana? Sama Kak, kurang lebih kayak gitu. Nah, kita kan udah kurang lebih 2 bulan ya masuk ke kampus ini. Pasti kakak-kakak juga udah ketemu sama teman-teman yang lain. Adakah perbedaan dari pertemanan SMA sama pertemanan di kuliah ini? Kalau menurut aku Kak, ada banget. Soalnya kan kalau di SMA kita lebih kayak solid gitu kan Ya Kak. benar sih. Kalau di kuliah ini kan kayak lebih mentingin diri sendiri gitu. Kalau menurut aku lebih bagus pertemanan di SMA. Dan terus kalau di kuliah kan Kak, kita tuh lebih kayak kalau di pertemanan kayak say hi doang gitu. Kalau di SMA kita kayak lebih dekat, mendekatkan diri sama teman-teman sekelas. Kalau yang di sini kayak lebih banyak sekalian sih Kak. Tapi nggak semuanya Nggak gitu semuanya ya Kak, gitu gitu ya. kan. Kita kayak Tapi tergantung. kan Kak, kebanyakan gitu. Ya kebanyakan gitu dan Karena mereka tuh udah mikir ke masa depan nggak sih? iya. Ya. Jadi kita tuh harus pandai-pandai kita gitu loh, nyari temennya gimana gitu, Iya. tergantung diri kita juga gitu. Kalau menurut kakak sendiri gimana? Kalau aku sih pertemanan kuliah ini itu sih lebih kayak daerahnya. Kan kita dari daerah yang berbeda-beda gitu kan. Jadi kayak kita ada kayak
penyesuaian juga kan dengan pergaulan baru yang kita lingkup ada di lingkup pertemanan kita ini gitu. Jadi mungkinnya lebih kayak gitu sih, sama seperti yang dibilang oleh teman tadi, apa namanya, kayak kurang solid atau gimana kan. Tapi kan itu kan apa ya, mereka lebih mementingkan kepentingan mereka kepada orang tersebut. Itu sih yang saya lihat. Ya, mungkin juga karena kita baru kan Kak, masih Iya. 2 bulan gitu, mungkin Masih malu-malu nggak iya, sih? kayak lama-lama gitu nanti bakalan dapet temen nggak sih kayak. Nah kan tadi dari segi pertemanan nih Kak, sekarang aku mau nanya tentang di dalam segi belajarnya Kak. Apakah ada perbedaan antara belajar di SMA sama belajar di kuliah ini? Kalau menurut saya sendiri yang saya alami itu emang ada perbedaannya, sedikit perbedaan. Kalau SMA itu kan kita lebih kayak diajarin oleh gurunya sendiri. Kalau kuliah ini kita lebih banyak belajar yang mandiri, tapi emang ada juga dosen sebagian yang menjelaskan materi tersebut. Itu sih yang saya rasakan dari awal perkuliahan ini sama perbedaannya dengan SMA. Seperti yang kita ketahui, Kak Zaza kan dari luar daerah nih, pasti jauh dari orang tua nggak sih? Apa ada rasa kangen atau apa gitu sama orang tua? Kalau untuk kangen sih pasti ada kan, namanya juga kita kayak tinggal di luar kota kan, itu ada sih. Tapi cuman kayak kalau untuk pulang tiap minggu misalnya itu kayak membutuhkan biaya juga kan. Terus lebih gitu sih, kayak pulangnya mungkin sekali sebulan atau enggak sekali 2 bulanan sih. Nah, kakak kan juga kos di Padang nih kan, mengenai makan atau apalah biaya itu, apakah kakak bisa mengatur untuk cukup biaya sebulan itu yang dikasih orang tua? Kalau saya sih dikasihnya per minggu gitu. Jadi kayak mungkin 1 minggu itu saya sih harus memanajemen pengeluaran saya. Misalnya saya menargetkan cuman atau 150 atau 200 per minggu misalnya. Jadi kayak harus di list gitu. Jadi uangnya itu kemana perginya, biar tahu kan nanti perginya kemana. Karena kan kita juga kayak kalau pergi-pergi keluar kan nggak tahu kita kayak konsumtif kan, kita lebih kayak beli apa yang kita pengen aja gitu, nggak sesuai kebutuhan. Itu sih saya lebih kayak melihat saja sih. Gimana cara kakak untuk menahan diri kalau misalnya kan kita kadang kayak lihat barang yang lucu kayak ih pengen gitu kan. Iya. Terus gimana cara kakak buat mengontrol diri agar nggak beli gitu loh Kak? Kalau saya sendiri sih itu apa namanya, kan kita pengen kali nih beli kan. Iya. Jadi kayak kita boleh beli tapi kita targetin dulu budgetnya untuk beli itu kayak kapan gitu. Jadi kayak mungkin harus ditahan juga sih, kalau hari itu juga kan nggak mungkin gitu. Jadi kita tuh kayak harus itu sih, kayak kita pengen sesuatu jadi kita harus menabung dulu belinya. Emang kalau pengen kali kan emang harus ditabung gitu. Jadi kayak belinya nanti tapi udah emang ada niat beli gitu. Nah, kan kita ada krida gitu kan, acara kampus. Pasti ada pengeluaran untuk biaya inilah itulah. Dari yang kita ketahui kakak kan ada 200.000 untuk seminggu. Itu tuh uang kridanya dari 200.000 itu atau kakak minta lagi ke orang tuanya? Kalau saya sendiri sih emang ada juga minta kan, tapi saya lebih kayak mengasingkan uang yang 200.000 ini, tapi nanti kalau ada kurangnya baru saya bilang sama orang tua. Lebih kayak gitu sih. Selama kakak kuliah di UNP ini selama 2 bulan ini, apakah kakak udah coba untuk ikut kegiatan di luar kampus ataupun organisasi kampus gitu Kak? Kalau saya sendiri sih nggak ikut sih, soalnya saya masih dalam masa peralihan dari SMA ke kuliah kan. Saya juga masih bingung bakat saya, minat saya apa gitu kan. Jadi saya nggak ikut sih. Tapi untuk kegiatan mungkin seperti Krisda atau kegiatan lainnya berkaitan dengan hal penting, mungkin saya akan ikuti. Tapi untuk organisasi untuk saat ini saya belum bisa mengikuti. Apakah ada rencana kakak untuk memasuki organisasi di kampus ini Kak? Kalau saya sendiri mungkin kedepannya kan ada, tapi untuk saat ini belum ada organisasi yang cocok menurut saya di kalian atau bakat saya sendiri. Kalau kakak sendiri bagaimana? Kalau aku nggak ada ikut organisasi Kak, cuman ikut kegiatan kampus saja, tidak saja Kak. Nah, kan ada beberapa tugas atau banyak sekali tugas yang kita kerjakan kan sebagai mahasiswa. Bagaimana sih kakak ini mengatur waktunya untuk biar tugas itu selesai semuanya gitu?
Kalau saya sendiri sih lebih mengerjakan itu suka mepet-mepet waktu gitu kan. Soalnya kalau saya mengerjakan di awal itu saya jadi kurang minat ngerjainnya. Tapi kalau misalnya udah mepet ke deadline, saya rajin ngerjainnya. Tapi itu tergantung kita juga sih gimana kita suka atau moodnya sih. Saya lebih mengedepankan kalau saya sedang mood mengerjakan tugas saya kerjakan semuanya. Apabila enggak sih biasanya mepet-mepet ke deadline. Kalau kak sendiri? Kalau aku sendiri aku lebih milih kalau misalnya sekarang dikasih tugas aku langsung ngerjain kak kalau lagi niat-niatnya. Tapi kalau enggak aku palingan kayak Amin satu baru aku tuh. Sama kayak kita nggak sih? Iya, Nah? terus karena kayak kadang kan Kalau- ada tugas yang lain gitu kan yang harus dikerjain gitu loh. ngedeket deadline tuh lebih encer gitu nggak sih otak lebih kita? encer otaknya. Iya. Dan juga kita biasanya kan harus kayak sesuai prioritas gitu Iya, kan, benar. urutan prioritas kita gitu. Selama kakak kuliah di UNP ini fasilitas apa aja yang udah kakak rasain gitu? Kalau aku sendiri sih misalnya AC, WiFi ID atau mungkin akses komputer misalnya jaringannya seperti yang tadi kan. Sama untuk tempat belajarnya sih yang lebih nyaman di Selatan. Kalau kakak sendiri fasilitas apa aja yang udah kakak rasain selama kuliah di UNP ini? Kalau aku sih udah cobain belajar di perpus kak. Soalnya ada sih salah satu dosen yang minta kayak referensinya harus dari buku, terus aku pergi ke perpus. Gitu. Nyaman nggak kak perpusnya? Nyaman kak. Kakak udah pernah ke perpus? Pernah sih waktu itu agak-agak mepet jam gitu, jadi kayak udah disuruh keluar aja, baru kita nyampe udah disuruh keluar gitu. Jadi kalian jangan ke perpusnya pas mepet-mepet waktu jam istirahat ya guys. Ya. Nah kan kita ada sistem belajarnya daring atau kita offline ke kampus kan. Menurut kakak apa kelebihan dan kekurangan dari sistem belajar tersebut? Kalau menurut saya sendiri keuntungan yang daring ini sih kita bisa mempelajarinya tuh kapanpun. Jadi mungkin nanti kalau udah jam kuliahnya mungkin telat, kita bisa menggesernya. Dan itu pun melalui daring, jadi nggak perlu ke kampus. Jadi kayak kita ketemuannya secara virtual dan membahas materi secara virtual. Terus sih kalau kekurangannya mungkin nanti ada yang kayak nyalain on cam atau nggak on cam, nanti nggak dengerin jadinya. Jadi susah juga dosennya untuk melihat, memantau mahasiswanya itu. Kalau kelebihan belajar offline ini, kita masuk ke ruang kelas, yang berarti dosennya itu melihat sendiri progres kita belajar. Kalau kekurangannya sih mungkin ada yang nanti telat atau nggak bisa bagi waktu itu sih. Kalau menurut kakak sendiri bagaimana? Kalau menurut aku kekurangan dari offline itu terutama dosennya karena Waktu kita itu ya. misalnya kita udah datang di kampus ya, terus nanti dapat infonya kalau dosennya nggak bisa masuk. Terus kasihan deh sama yang rumahnya jauh gitu kan. Bener-bener. Tapi keuntungannya kita bisa diskusi bareng dosen, teman-teman. Lebih infonya lebih kayak tersampaikan gitu. Sedangkan kalau online kan kadang kan jaringan jelek. Iya, benar. Jadi kadang dosen pun speakernya tuh Ya kurang jelas gitu. Makanya Kadang juga ada yang tidur kan pas lagi iya. daring gitu kan, jadi dosen nggak bisa mantau. kurang efisien sih menurut aku kalau Daring. Hmm. Nah guys, jadi kan kita udah mewawancarai mahasiswa baru yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi kita mengetahui Gimana kehidupan mereka setelah memasuki dunia perkuliahan ini? ya, pastilah ada perbedaan Antara SMA sama perkuliahan. Karena di SMA tuh kita masa-masanya kita masih masa-masa yang paling indah gitu kan kata orang, kayak masa-masa kita have fun sama temen. Kalau di perkuliahan beda ya kak. Lebih ke masa depan nggak sih yang dipikirin sama anak-anak kuliah ini gitu. Nah, sebagai pelajar kita tuh harus benar-benar serius dalam menjalani dunia perkuliahan ini guys. Karena kan tadi tuh ada salah satu narasumber yang kami wawancari bahwa dia berasal dari luar daerah. gitu kan. Dimana dimana berat kan kedua orang tuanya untuk melepas dia kuliah gitu kan. Jadi kita tuh harus benar-benar belajar di sini agar dapat membuat orang tua kita bangga guys. Ya, Kita harus fokus ke tujuan kita yang awal ya, jangan sampai melenceng ya guys. bye.